Oke, kalau saya ditanya Coach Belt, apa yang paling penting di Brazilian Jiu-Jitsu? Jawaban saya adalah sabuk putih. Why sabuk putih? Kenapa kok sabuk putih ini sabuk yang paling penting? Bukan yang paling penting itu sabuk hitam ya. Sabuk hitam ini sabuk yang paling penting di Brazilian Jiu-Jitsu. Jawaban saya no. Justru yang paling penting di BJJ itu sabuk putih. Kenapa? Sabuk putih itu adalah sabuk yang pertama kali kamu pakai kalau Anda latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Yang namanya sabuk putih ini tidak akan pernah ada, tidak akan pernah Anda pakai kalau Anda tidak memulai latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Dan kalau Anda tidak pernah memulai latihan Brazilian Jiu-Jitsu dengan memakai sabuk putih ini, tidak akan pernah ada sabuk-sabuk yang lain. Nggak pernah ada ceritanya Anda sabuk biru, nggak pernah ada ceritanya Anda sabuk ungu, sabuk coklat, sabuk hitam. Itu semuanya tidak akan pernah ada ceritanya kalau Anda tidak pernah memulai memakai sabuk putih ini. Jadi orang jangan pernah meremehkan, saya kan masih sabuk putih, saya masih baru mulai, saya masih ini, masih itu. Jangan lupa bahwa kalau Anda tidak pernah memulai, Anda tidak pernah start memakai sabuk putih ini, Anda tidak akan pernah pergi, tidak akan pernah kemana-mana. Mungkin Anda masih pakai sabuk kulit Anda pakai celana jeans, Anda pakai pakaian Anda apapun itu, dan Anda tidak pernah bisa melakukan yang namanya teknik-teknik di Brazilian Jiu-Jitsu. So, Brazilian Jiu-Jitsu atau bela diri apapun, kenapa mereka biasanya memulai dengan sabuk putih ya? Karena this is the beginner belt. Ini sabuk, ya kita beda-beda ya, bela diri itu berbeda-beda. Ada yang sabuk putih itu nanti belakangan sabuk putih, ada yang di awal. Tapi kita ngomong let's say di Brazilian Jiu-Jitsu, sabuk putih ini awal Anda start, Anda memakai sabuk putih. Anda beli sendiri, Anda mungkin malah ada yang paketan, Anda beli baju latihan dapat bonus belt sabuk putih. Ini Anda pakai ini saat Anda mulai latihan, Anda datang ke tempat latihan pertama kali, Anda mungkin bahkan Anda nggak tahu bagaimana caranya mengikat sabuk dengan benar. Anda nggak tahu bagaimana cara pakainya. Anda belajar cara pakai sabuk, Anda belajar semua teknik awal, start satu persatu. Anda mulai coba, Anda mulai belajar jatuhan, Anda mulai belajar roll depan, Anda mulai belajar take down, Anda mulai belajar armbar, mungkin triangle choke dan sebagainya, step by step. This is your beginner belt. Respected. Saya sampai hari ini pun saya masih menyimpan sabuk putih yang saya punya. Saya masih simpan di rumah. Dan saya kepengen bikin figura sebetulnya nanti suatu saat lah. Saya kepengen bikin figura ada sabuk putih, sabuk biru, sabuk ungu, sabuk coklat sampai sabuk hitam. Jadi Anda kalau tidak pernah start apapun yang Anda mau, kalau Anda tidak pernah mengambil langkah pertama start dari sabuk putih, Anda mengharapkan langsung bisa, Anda instan, Anda langsung bisa melakukan teknik-teknik yang keren dan sebagainya, itu omong kosong semuanya. Bahkan kalau kita ngomong Anda mau memulai sebuah perjalanan bisnis, let's say saya kepingin punya toko yang besar mungkin, atau saya kepingin punya pabrik yang besar lah dan sebagainya. Kalau Anda tidak pernah start, Anda tidak pernah memulai dari sesuatu yang mungkin kecil dulu. Kecuali Anda memang seorang anak konglomerat, Anda punya modal yang unlimited ya, Anda bisa langsung buka sesuatu yang grande, yang fantastis, yang besar. Mungkin Anda buka agensi atau buka apapun lah, bisnis apapun, Anda bisa langsung buka besar. Tapi kalau tidak, you must start small, you must start dari apapun yang Anda punya. Oke, Anda jangan lupa bahwa yang namanya Amazon itu juga dulu mulainya dari garasi. Ya, small, very very small. Kalau Anda tahu yang namanya Gracie Academy yang saat ini terkenal, dia punya tempat yang luar biasa besar, matrasnya begitu besar, tempatnya gede sekali. Itu pun dulu waktu awal mereka mulai dari garasi. Mereka mulai dari very very small. Mereka start small, mereka harus mulai. Kalau mereka misalkan berpikir, wah nanti kalau saya punya gedung yang besar, yang mewah, baru saya nanti akan buka klub BJJ saya. Ya tidak akan ada seperti itu. Bahkan kalau kita ngomong di Shaka BJJ Academy pun, waktu saya mulai dulu ya saya start very very small. Startnya di mana? Di rumah saya sendiri. Matrasnya juga cuma kecil. Harusnya cuma bisa dipakai beberapa orang, tapi dipaksain sampai akhirnya berkembang yang ikut tambah banyak sampai tidak karu-karuan matrasnya pada waktu itu. Tapi
You must start somewhere. Nggak bisa saya berharap seperti ini. Saya punya tempat yang luas dulu, baru saya akan mulai nanti ngajar Brazilian Jiu-Jitsu. Saya harus punya skill tertentu, baru saya bisa ini, bisa itu. Banyak orang yang berharapnya waktu mulai BJJ, saya nggak mau mulai dari jelek-jelek amat dong. Saya supaya nggak, waktu saya mulai saya nggak kelihatan cupu-cupu amat. Saya mau melakukan sesuatu dulu. Saya mau fitness dulu lah mungkin. Saya mau prepare sesuatu supaya nanti waktu saya mulai saya nggak terlalu jelek. No, nggak ada yang caranya seperti itu. Waktu Anda mulai, itulah saat momen terburuk Anda pada umumnya. Meskipun ya kan beberapa orang, saya kan punya pengalaman di bela diri yang lain. Yes, tetapi BJJ itu juga sesuatu yang lain. Sama juga mungkin saya bisa BJJ, saya mau ikut bela diri, let's say saya mau ikut Muay Thai. Ya, itu sesuatu yang lain. Waktu saya mulai di bela diri Muay Thai, saya juga akan mulai dari white belt meskipun di sana nggak ada beltnya. Tapi kan saya tidak punya pengalaman yang pengalaman saya BJJ tidak akan membuat saya jadi tiba-tiba menjadi bagus di Muay Thai. Itu adalah dunia yang lain. Saya harus mulai start from the beginning. Saya harus mulai bagaimana saya melakukan pukulan yang baik, melakukan elbow yang baik dan sebagainya. Semuanya saya harus mulai dari awal. Banyak orang yang mau mulai BJJ kadang-kadang kepikirannya gitu, apalagi kalau punya background bela diri yang lain. Kadang-kadang saya nggak mau kelihatan buruk di sini ya, nggak ada ceritanya ya. Anda mulai belajar sama-sama dengan orang-orang yang baru mulai dong. Anda belajar ya, Anda belajar aja. Mungkin dengan pengalaman Anda akan bisa menyerap materi jauh lebih cepat daripada orang-orang yang tidak punya pengalaman bela diri apa-apa. That's very very normal. Biasanya seperti itu sih biasanya. Anda bisa menangkap lebih cepat karena Anda punya basic. Anda tidak start benar-benar dari nol sebetulnya. Tapi prosesnya Anda harus memulai dari sesuatu yang baru. Makanya saya salut sekali kalau ada orang-orang dari bela diri lain. Bahkan saya dulu punya murid yang black belt di bela diri yang lain. Dan mereka mau start back from the white belt lagi. Mereka mulai dari sabu putih lagi. Mereka belajar BJJ dari nol lagi. Saya sangat-sangat salut dengan orang-orang yang seperti itu. Karena mereka very very humble. Mereka benar-benar mau belajar mulai dari nol. Enggak, mereka merasa, wah saya di sana kan sudah black belt, harusnya saya langsung belajar teknik-teknik yang lebih advance di Brazilian Jiu-Jitsu. Masalahnya tidak ada ceritanya seperti itu. Anda mau advance tanpa Anda menguasai basic tekniknya, ya itu adalah sesuatu yang sia-sia. Jadi Anda harus mulai start from somewhere. Dan kalau di bela diri Anda sampai di Brazilian Jiu-Jitsu, you must start from the white belt. Oke, jadi itu pun yang mentalitas yang harus kita punya. Meskipun saat ini saya sudah di brown belt. Oh, Koko kan sudah brown belt. Kalau sudah brown belt kan skillnya sudah banyak, tekniknya sudah menguasai banyak. Yes. Tetapi realitanya sampai saat ini pun banyak teknik Brazilian Jiu-Jitsu yang belum saya kuasai, yang saya belum bisa. Bahkan banyak juga teknik-teknik yang saya belum mengerti sama sekali. Saya harus be humble. Saya harus, meskipun saya pakai sabuk coklat saat ini, tetapi saya harus mengakui bahwa skill sabuk coklat saya ada pada teknik-teknik yang saya sudah bisa, sudah saya sering lakukan selama bertahun-tahun. Ya saya mungkin di level brown belt, tetapi di luar itu banyak teknik-teknik yang saya belum kuasai. Contoh misalkan ada teknik yang namanya K-guard. K-guard itu teknik yang cukup menarik di Brazilian Jiu-Jitsu. Dan saya sebelum beberapa waktu ini juga saya bukan teknik yang saya kuasai, bahkan saya tidak ngerti alurnya itu dari mana. Saya benar-benar white belt. Di poin itu saya seorang white belt. Saya harus be humble. Saya tidak mengerti teknik itu. Saya harus meletakkan ego saya sebagai brown belt. Saya harus punya white belt mindset. Mindset saya white belt. Saya nggak tahu. Itu saya harus belajar dari mana. Saya harus start dari basicnya. Oh, posisinya seperti ini. Oh, tekniknya dari sini bisa melakukan A, B, C. Waktu saya coba, ya fail. Waktu saya mencoba teknik itu, bahkan kemudian saya yang white belt, saya pun mengalami kegagalan. Kok nggak bisa ya? Apakah saya jadi bodoh? No. Ini yang orang kadang-kadang nggak bisa nangkepnya di sini. Orang berpikir, wah kalau saya mencoba hal baru, saya nanti jadi konyol, saya jadi bodoh. No.
Anda mencoba barang baru, pasti skill Anda nampaknya menurun karena Anda sedang mencoba hal baru. Tetapi pada intinya Anda punya skill set yang sudah brown belt. Let's say buat saya sudah brown belt. Kalau saya kembali menggunakan teknik-teknik yang saya sudah punya tadi, ya saya akan kembali menjadi seorang brown belt yang berat buat Anda. Tapi saat saya mencoba teknik-teknik yang baru, saya kembali menjadi white belt. Kenapa? Ya tekniknya luput semua. Timingnya saya belum paham, tekniknya masih gerakannya ada yang salah, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi kalau saya tidak mau menurunkan ego saya untuk mencoba teknik-teknik yang baru tadi, ya saya akan jadi seorang brown belt yang hanya punya sekian teknik, tidak bisa berkembang menjadi brown belt yang punya teknik lebih banyak lagi. Saya cuma ya sampai di level itu aja. Banyak orang yang stuck di situ. Bahkan Anda baca BJJ aja Anda sudah seorang blue belt. Blue belt Anda punya skill set teknik yang cukup lah. Let's say beberapa teknik Anda sudah kuasai, Anda bisa pakai dengan baik, dan Anda stuck, tidak mau mempelajari sesuatu yang baru lagi. Kenapa? Kalau saya belajar yang baru nanti saya fail, saya tidak bisa, kok jadi bodoh nanti kan, saya nanti luput-luput tekniknya dan sebagainya. Saya nggak mau, saya mau pakai teknik yang saya sudah bisa aja. Ya Anda akan mengalami stagnasi, pertumbuhan Anda tidak akan berkembang lebih pesat lagi. Oke, selalu punya mindset white belt. Kalau Anda memang white belt, ya Anda white belt, mindsetnya white belt. Kalau Anda sudah color belt sekalipun, ingat selalu punya mindset white belt. Ingat bahwa begitu banyak teknik di luar sana yang belum Anda ketahui, Anda belum bisa, dan Anda kepingin bisa. Harus Anda coba dengan white belt mindset. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal, keep on training. Oke guys, semoga itu bisa membantu membuka pikiran Anda untuk melatih hal-hal baru yang belum Anda ketahui. Keep on training and see you on the mat guys. Us.